Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di HTML dasar. Di video kali ini kita akan ulas tentang kelas dan juga ID di HTML. Sebenarnya kalau kita membahas tentang kelas dan juga ID ini, lebih kompleksnya kita bisa ulas bersama-sama dengan pembahasan CSS dan juga JavaScript. Tapi di video kali ini saya akan mencoba gimana kalau kita hanya mempelajari HTML saja. So, simak videonya sampai selesai. Jadi untuk ID dan juga kelas ini sebenarnya keduanya adalah penanda teman-teman. Penanda kali ini dia bukan tag, melainkan dia adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara objek satu dan juga objek yang lainnya. Apakah kelas dan juga ID ini sama? Jawabannya adalah beda. Keduanya sama-sama penanda tapi memiliki kegunaan yang berbeda. Perbedaan yang sangat mendasar adalah ketika kita menggunakan kelas, kita bisa menggunakannya untuk beberapa objek. Sedangkan kalau ID, umumnya kita menggunakan satu ID untuk satu objek. Biar kita nggak berangan-angan saja, jadi di sini kita akan menggunakan studi kasus di HTML, teman-teman. Kita masuk ke Sublime, teman-teman. Sebelumnya kita udah punya latihan 1 sampai latihan 9. Sekarang kita akan buat latihan 10.html. Untuk letaknya tetap ya teman-teman, kita akan letakkan file latihan 10.html ini di dalam folder html_dasar. Oke, kalau sudah, kita ketikkan struktur dasar dari HTML, kita ubah untuk title-nya menjadi nama panggilannya kalian ya. Di sini punya saya ubah menjadi Jagat Coding. Untuk di paling atas sini, di dalam body saya akan berikan penanda halaman berupa H1. Untuk tulisan di dalamnya, di sini saya akan ketikkan latihan 10. Biar kita tahu kalau file ini adalah latihan 10 kalau kita buka halamannya teman-teman di browser ya. Terus di bawah sini sebelumnya penutup body saya akan buat sebuah anchor untuk menghubungkan file latihan 10.html dengan latihan 1.html. Jadi untuk linknya atau tujuan dari anchornya adalah latihan 1.html. Terus untuk di tengah-tengahnya yang saya tampilkan adalah tulisan home kayak gini. Terus di latihan 1 silakan kalian buka untuk file latihan 1 kalian teman-teman. Kemarin kita punya 9 anchor ya. Berarti sekarang kita buat satu anchor lagi. Saya akan copy paste dari latihan 9 yang form dan input kemarin. Untuk linknya yang latihan 9 saya ubah latihan 10 dan latihan 9 di sini saya ubah latihan 10. Form dan inputnya saya ubah menjadi apa tadi? ID dan kelas. Oke. Sudah seperti ini teman-teman untuk latihan satunya. Latihan 10 skripnya cuma seperti ini dulu ya. Kita belum ulas, terus kita coba jalankan. Kalian cari ya foldernya yang kemarin. Namanya HTML dasar. Kita jalankan yang latihan 1 aja ya. Latihan 1 kita open with. Saya pakai Chrome aja ya. Harusnya hasilnya seperti ini teman-teman. Kita punya satu link baru atau anchor baru di bawah sini. Latihan 10 di dalam kurung ID dan kelas. Kalau kita klik di sini akan diarahkan ke latihan 10. Bentar ini saya besarkan dikit sampai 125%. Kalau kita kembali ke home akan diarahkan ke sini. Kalau kita kembali ke sini latihan 10.html. Oke. Sekarang kita akan ulas teman-teman untuk ID dan kelas. Gini aja. Kan tadi saya sebutkan kalau ID itu kita gunakan untuk membedakan beberapa objek. Jadi satu ID cuma bisa digunakan satu objek. Kalau kelas bisa dipakai banyak objek kayak gitu ya. Sebenarnya kita perlu sedikit CSS teman-teman kalau membahas tentang kelas. Jadi nggak apa-apa lah kita akan coba kasih sedikit aja CSS. Semisal di bawahnya latihan 10 saya punya 3 paragraf. Tulisannya yang pertama nama saya. Di bawahnya sini saya punya paragraf. Tulisannya adalah Alexander Kurniawan. Di bawahnya sini saya berikan saya suka makan. Oke. Jadi di sini saya punya 3 paragraf dan tulisannya beda-beda ya. Di atas ini ada nama saya Alexander Kurniawan terus saya suka makan. Ya, jadi tadi saya jelaskan kalau kelas bisa dipakai banyak objek sekaligus gini. Semisal kita punya script CSS. Kalau kalian ingin membuat script CSS tinggal ketikkan aja tag STY atau style ya. Kalian enter. Di sini tag atau CSS untuk tipenya. Jadi tagnya style. Untuk kelas kita bisa buat titik. Semisal saya punya kelas namanya tahu seperti ini. Kita buat kurung buka kurung tutup atau kurung kurawal ya. Kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Saya ingin mengubah sekaligus untuk warna dari ketiga teks yang ada di 3 paragraf ini menjadi warna merah teman-teman. Karena 3 objek sekaligus yang akan kita ubah. Jadi saya bisa gunakan yang namanya kelas. Ya, jadi menggunakan kelas yang namanya tahu di dalamnya kita ubah warnanya. Di dalam CSS mengubah warna itu kita bisa menggunakan yang namanya color. Kita ketik col gini aja, kita enter, dia udah kayak gini, semisal red.
Oke, kayak gini, red, color red. Sekarang di ketiga paragraf ini kita belum menggunakan kelas. Jadi kalau kita simpan, terus kita jalankan di browser, di sini dia masih paragraf biasa. Standar lah ya teman-teman, tulisannya nama saya Alexander Kurniawan, saya suka makan. Tapi beda cerita kalau kita terapkan kelas di ketiga paragraf itu. Jadi di dalam tag paragrafnya kita tambahkan atribut kelas, terus kita panggil nama kelasnya. Nama kelasnya tadi adalah tahu. Kayak gini. Kalau kita jalankan, sekarang masih di nama saya aja ya. Jadi paragraf pertama. Kalau kita jalankan, lihat di sini nama saya warnanya masih hitam. Kalau kita reload, nama saya tulisannya jadi merah. Kalau kita ingin mengubah yang bawahnya, tinggal kita panggil kelasnya aja. Tahu. Di bawah sini juga kita ubah menjadi tahu. Oke, jadi ketiga paragraf ini kelasnya sekarang adalah tahu. Kalau kita simpan, kita jalankan di browser, ketiga paragraf ini sekarang warnanya jadi merah kayak gitu. Loh bro, itu cuma paragraf, mereka kan tagnya sama. Gimana kalau tagnya berbeda? Coba, jadi sekarang kita akan ubah tulisan latihan 10 ini menjadi warna merah. Oke, kita masuk ke scriptnya. Untuk H1 ini, coba kita taruh di bawahnya style. Oke, next teman-teman. Jadi coba kalian berikan di sini kelas pada H1-nya. Dikasih kelas yang sama, yaitu tahu. Apakah H1 yang tagnya berbeda dengan paragraf ini, warnanya bisa berubah sesuai dengan yang ada di kelas tahu ini? Coba kalian simpan. Terus coba jalankan. Loh, lihat. Meskipun tagnya beda, warnanya tetap berubah, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, kegunaan dari kelas. Kalau kita ingin mengubah tipe atau kelas yang sama, jadi kelas ini bisa digunakan berulang kali. Beda dengan ID. Ya, sekarang kita bahas tentang ID. Kalau ID kita nggak perlu CSS dulu. Kita akan bahas di HTML aja. Misalkan, teman-teman, kita akan buat di bawahnya sini. Saya BR dulu lah ya. Oke. Di bawahnya saya suka makan tadi, saya akan buat satu paragraf. Saya isikan dua komponen. Yang pertama adalah label untuk tulisan ya. Di sini saya tuliskan NISN semisal. Ada titik duanya. Terus di sebelahnya NISN nanti saya akan buat sebuah input dengan tipe teks. Name-nya saya hapus dulu, kita belum perlu. Saya kasih placeholder NISN yang benar. Saya ketikkan seperti ini. Jadi saya punya label dan juga input di dalam satu paragraf. Kalau kita simpan, kita jalankan, di sini ada NISN berupa label atau tulisan, dan di sini ada input yang bisa kita ketikkan sesuatu kayak gini. Oke. Nah, kalau kita ingin mengetikkan sesuatu, kita kan harus ngeklik di inputnya ini ya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan ID untuk membuat sesuatu yang beda. Contohnya, di dalam label, di label ini kita berikan atribut yang namanya for atau bahasa Indonesianya untuk ya. Kita berikan sebuah ID yang akan kita gunakan untuk mendeteksi identitas tertentu. Semisal ID-nya adalah NISN. Jadi label ini akan digunakan untuk komponen yang memiliki ID NISN. Dan ternyata yang kita berikan ID NISN itu adalah inputnya ini teman-teman. Jadi di tag input saya berikan ID-nya ini adalah NISN. Oke, kayak gini. Jadi labelnya ditujukan untuk NISN dan yang memiliki ID NISN itu adalah input NISN yang benar kayak gitu. Kalau kita simpan, lihat perbedaannya. Kita jalankan. Kalau kita klik tulisan NISN ini, kita langsung diarahkan ke sini. Jadi selain kita klik langsung di inputnya, kita juga bisa langsung klik di tulisan atau di labelnya tadi. Dia langsung lah kayak gini. Gimana dong ceritanya kalau kita punya dua input terus ID-nya kebalik? Yuk kita coba. Ini kita copy paste aja. Yang atas NISN, coba yang bawah kita berikan tulisan nama. Terus untuk placeholder-nya kita berikan tulisan isikan namamu. Untuk ID-nya kita berikan nama. Yang atas NISN, yang bawah nama. Kalau kita simpan terus kita jalankan. Di sini kalau kita klik NISN diarahkan ke inputan NISN. Kalau kita klik label, oh ini masih NISN ya. Kita ubah aja nama ya. Ini nama. Kita save.
Kembali ke browser. Kalau kita klik yang NISN diarahkan ke inputan NISN, kalau ke nama diarahkan ke input nama kayak gitu. Coba studi kasus yang tadi, ternyata ID-nya kebalik. Oke. Jadi ID-nya yang sini ternyata lupa, dia adalah nama. Terus yang bawah ternyata ID-nya NISN. Ya otomatis teman-teman, kalau kita jalankan, saya klik NISN, form yang terpilih atau kita langsung diarahkan ke yang bawah. Padahal kita klik NISN. Kalau kita klik yang nama, diarahkan ke atas. Nah, itu teman-teman kegunaan dari ID ya. Gimana dong kalau ternyata ID-nya sama? Lihat ya. Kita akan coba ID-nya sama-sama nama. Jadi yang atas ID-nya nama, yang bawah ID-nya nama. Kalau kita simpan, terus kita jalankan. Kalau saya klik yang NISN ini, dia nggak akan berfungsi. Bingung ya. Jadi untuk HTML-nya bingung. Wah, ini ID-nya yang mana? Ada 2 ini namanya. Bingung. Jadi NISN yang mana? Yang atas apa yang bawah? Nama yang mana? Atas atau yang bawah? Dia nggak bisa menentukan yang mana, teman-teman. Kayak gitu. Yang bawah saya berikan nama, yang atas saya berikan NISN. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya, oke. Di sini ada yang menarik teman-teman. Jadi semisal kita punya artikel yang sangat panjang dan scrollnya ke bawah itu sampai 1 halaman lebih ya. Kita bisa menggunakan ID untuk memberikan arahan langsung ke halaman atau bukan halaman ya, ke baris yang kita tuju. Semisal nih, saya punya penjelasan tahu lah ya. Kita cari di internet dulu. Oh bentar, kita buat wadahnya dulu deh. Di sini saya berikan BR di bawahnya input tadi. Di sini saya buat H1. Penjelasan tahu atau H2 lah, jangan besar-besar. Saya berikan di sini tulisannya tahu ala asli ya, Indonesia. Oke. Di sini saya akan membagi untuk tahu asli Indonesia ini menjadi beberapa bagian, teman-teman. Jadi yang pertama saya akan buat unordered list aja ya. Saya akan buat ul unordered list untuk list yang pertama. Saya akan buat anchor. Bentar, untuk linknya kita nggak kasih apa-apa. Untuk tulisannya adalah bagian 1. Jadi ini untuk listnya saya copy paste sampai jumlahnya 3. Bagian 2, bagian 3. Oh ini untuk link home saya taruh situ sekalian aja deh. Biar sekalian ya. Saya taruh di sini. Oh enggak, saya berikan list dulu. Oke, seperti ini. Jadi di dalam ul atau unordered list, saya punya 4 buah list yang berisi anchor masing-masing. Yang pertama bagian 1, bagian 2, bagian 3, yang terakhir ada home, kayak gitu. Terus di bawahnya unordered list ini, saya punya 2 BR, biar dia agak ke bawah dikit lah ya. Coba kita simpan dulu, kalau kalian jalankan, tes dulu ya, biar punya kalian sama juga kayak punya saya. Nah, di bawahnya inputan ini saya punya tahu asli Indonesia. Terus di sini kita punya 4 anchor ya. Bagian 1 sampai 3 terus ada home. Di sini ada home. Home-nya ini kita buang aja yang paling bawah. Tadi ngapain nggak saya cut ya? Kenapa kok di copy ini hapus? Oke. Saya akan buat bagian 1 menggunakan H2. Kita coba H3 lah. Ya. Tulisannya bagian 1. Kayak gini. Terus saya buat di bawahnya sini ada H3 lagi. Dia bagian 2. Terus di bawahnya sini ada lagi, bentar saya scroll ke bawah. Di sini ada H3 bagian 3. Sekarang saya punya 3 bagian. Setiap bagian saya akan buat sebuah paragraf ya. Dan paragrafnya ini akan berisi penjelasan tahu, teman-teman. Penjelasannya harusnya panjang ini ya. Saya akan cari di Wikipedia aja biar gak ngetik ya teman-teman. Kalau ngetik ya panjang banget nanti. Tahu Wikipedia. Oke, saya buka untuk tahu. Oh ini, ternyata tahu bukan dari Indonesia teman-teman. Dia asli Tiongkok ini. Tahu adalah makanan bla bla bla. Tahu berasal dari Tiongkok seperti hanya kecap dan sejenisnya ya. Ini saya mau copy aja teman-teman. Ini saya copy sampai sini. Biar dia struktur AA-nya atau link-linknya. Di sini kan ada banyak link ya. Ini saya copy ke notepad dulu teman-teman. Jadi saya copy dan pastekan di notepad. Kalau sudah baru saya Ctrl A, saya Ctrl X. Baru saya pastekan di yang bagian 1 ya. P bagian 1 ini saya pastekan ini tadi. Tahu adalah bla 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 dan seterusnya.
Terus yang kedua ini bagian 2 juga sama. P-nya saya berikan tahu. Dan yang ketiga ini sama, P-nya juga saya berikan tahu yang sama. Untuk tes saja teman-teman. Jadi agar kita bisa diarahkan langsung ke bagian yang kita tuju menggunakan ID kayak gitu. Kalau sudah kalian save, terus saya akan coba buka di browser. Mana tadi ini? Hasilnya seperti ini. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Oke. Setiap bagian ini kita bisa memberikan ID, sehingga kalau kita klik nanti kita akan diarahkan ke sana. Contoh ya. Contoh, ya, sebelum kita masuk ke sana, di paling bawah sini, di setelahnya P bagian 3, saya akan berikan BR sejumlah banyak ya. Gunanya untuk apa nanti saya jelaskan. BR. Saya akan berikan berapa enaknya? 9 BR. Coba kalian simpan. Fungsinya gini teman-teman. Jadi biar ini bisa scroll sampai bawah. Nah kayak gini. Masih kurang teman-teman. Jangan cuma 9. Ini 9 saya copy berarti jumlahnya 18 BR. Kalian simpan terus kalian jalankan. Sekarang ini bisa kita scroll kayak gini teman-teman. Oke. Mungkin kita tambahkan sedikit lagi ya. BR-nya di bawahnya sini kasih lagi 9. Kita simpan banyak BR nggak apa-apa. Sampai si bagian 3 ini bisa sampai mentok di atas. Oh ya, bisa ya. Oke. Sekarang kita manfaatkan ID biar kalian kalau klik tulisan atau anchor bagian 1 ini langsung diarahkan ke bagian 1. Kalau klik bagian 2 diarahkan bagian 2 dan seterusnya. Coba di sini kita berikan ID. Untuk yang H3 bagian 1 ini saya berikan ID bak 1. Terus yang bagian 2 saya berikan ID bak 2. Terus untuk yang H3 bagian 3 saya berikan ID bak 3. Oke. Sekarang kita main di anchor-nya. Anchor yang ini kan dia cuma pagar ya. Pagar ini kita berikan setelahnya pagar ya. Kita berikan yang pertama bak 1 untuk bagian 1. Setelahnya ada bak 2 untuk bagian 2 dan bak 3 untuk bagian 3. Kalian simpan. Terus coba kita jalankan di browser teman-teman. Ya, sekarang kita arahkan ke atas dulu. Oke. Kalau kita klik bagian 1 ini, nah, bagian 1 akan di atas atau dia di top ya, di bagian atas dari layar kita. Jadi kita langsung diarahkan di bagian 1. Kalau kita mau klik bagian 2, kita langsung diarahkan ke bagian 2. Kalau kita klik yang bagian 3, diarahkan ke bagian 3 kayak gitu. Nah, biar asik sekarang di setiap halamannya, di setiap bagiannya ini kita berikan link untuk ke atas kayak gitu. Jadi kita masuk ke browser. Untuk tahu ini bukan asli Indonesia ya. Tahu asli gitu aja kita hapus daripada bahaya nanti. Nah, ini H2 ini saya jadikan sebagai induk. Jadi di sini akan saya berikan ID induk. Oke, bahasanya ya bahasa Indonesia aja, induk. Jadi ketika kita klik di sini kita berikan anchor, setelahnya bagian 1 kita arahkan ke induk, jadi pagar induk. Untuk tulisannya kita berikan atas. Kita copy aja, kita pastekan di setiap bagian teman-teman. Di bawahnya P bagian 2 ini kita berikan juga anchor. Bagian 3 kita berikan juga anchor. Tapi alangkah baiknya setiap setelah anchor saya berikan BR ya. Kita kasih BR berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya copy, saya taruh yang bagian 1. Setelahnya anchor induk. Oke, sekarang kita simpan. Nggak apa-apa ya, ini sedikit agak panjang biar kita percobaannya keren teman-teman. Oke, terus kita masuk ke browser lagi. Paling atas ya teman-teman. Sekarang kita klik bagian 1. Wah, kita diarahkan ke bagian 1. Di sini ada tulisan atas. Kalau kita klik atas, nah kita langsung ke tahu asli. Bagian 2 diarahkan bagian 2. Kalau ke atas langsung ke sini. Bagian 3 kita ke sini, atas ke sini lagi kayak gitu. Kalau kita ingin langsung ke atas ini, bisa juga teman-teman. Tinggal kita berikan ID yang ini. ID-nya induk ini kita ubah dan kita masukkan ke dalam H1-nya ini, latihan 10. Jadi selain kelas tahu, dia juga punya ID, ID-nya adalah induk. Kalau kita simpan, kita jalankan,
Di sini kalau kita masuk bagian 1 ke sini, klik atas, loh langsung latihan 10 yang di atas sendiri. Bagian 2 ke sini, atas ke sini, dan sebagainya. Kalau kita klik home, ya jelas kita diarahkan ke halaman utama, latihan 1.html. Oke. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita sudah lumayan banyak ya pembahasannya di ID dan kelas ini. Mungkin belum terlalu kompleks karena kita terbatas pembahasannya di HTML aja. Ini tadi juga udah nyuri-nyuri dikit materi tentang CSS untuk memberikan warna ini ya. Ya karena kita bisa implementasikan kelas itu ya salah satunya menggunakan CSS ini teman-teman. Kalau kalian ada masukan silahkan cantumkan di kolom komentar. Mungkin ini teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Terus saksikan video-video selanjutnya. So saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.